Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10 TKR 3. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita masih membahas tentang teks anekdot ya teman-teman. Pada pembelajaran sebelumnya ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, tentang pengertian dari teks anekdot, kemudian mendata pokok-pokok dari isi anekdot dan sebagainya. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar membandingkan anekdot dengan humor. Nah, ini ada pertanyaan, apakah anekdot sama dengan humor? Nah, seperti itu. Pada tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Jadi anekdot itu merupakan cerita lucu atau humor yang di dalamnya terdapat kritikan. Nah, seringkali seringkali kita menyamakan antara humor dengan anekdot. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi ini perbedaan yang terdapat dalam anekdot yang tidak ada pada humor. Yang pertama itu ide cerita. Jadi ide cerita anekdot itu diangkat dari kejadian nyata. Karena anekdot sendiri itu merupakan suatu kritikan ya teman-teman, atau sindiran mengenai suatu hal dalam masyarakat atau mengenai orang penting. Jadi anekdot itu diangkat atau apa ya, istilah mudahnya itu berasal dari kejadian nyata seperti itu. Sedangkan humor sendiri itu berasal dari rekaan saja atau tidak nyata, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu dari segi isinya, teman-teman. Nah, jadi anekdot itu isinya mengangkat permasalahan tokoh publik atau tokoh penting dan kepentingan masyarakat umum seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi komunikasi atau tujuan dari anekdot tersebut, yaitu untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Nah, sudah jelas ya juga ada tadi di pengertiannya, teman-teman. Sedangkan kalau di humor itu tujuannya hanya untuk hiburan, teman-teman. Jadi tidak ada kritikan atau sindiran kepada suatu hal seperti itu atau kepada suatu pihak. Untuk yang keempat yaitu makna tersirat. Jadi anekdot itu mengandung makna tersirat, yaitu untuk menyampaikan kritik atau sindiran. Sedangkan di humor itu tidak ada makna tersiratnya, teman-teman. Hanya sekedar untuk hiburan saja seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, bahwa salah satu perbedaan antara humor dan anekdot adalah pada segi fungsi atau tujuannya. Humor sendiri hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan kritik atau sindiran. Nah, selanjutnya yaitu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Tadi sudah saya jelaskan juga teman-teman bahwa salah satu perbedaan antara humor dan anekdot adalah segi fungsi atau tujuannya. Kalau humor itu hanya digunakan untuk hiburan saja, untuk menghibur. Kemudian kalau anekdot itu digunakan atau berfungsi untuk menyampaikan kritikan atau sindiran. Nah, kritikan yang disampaikan dalam anekdot itu disampaikan dalam bentuk sindiran, teman-teman, tidak disampaikan secara langsung. Karena apa? Karena untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Nah, tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan atau yang dikritik itu tidak tersinggung seperti itu, teman-teman. Kemudian ciri yang kedua yaitu berbentuk ungkapan, yaitu berupa frasa, klausa, atau kalimat yang bermakna idiomatis atau bukan makna yang sebenarnya. Jadi karena memang kritik yang disampaikan sendiri tidak secara langsung, jadi untuk
mengungkapkannya itu dibuat sebuah perumpamaan seperti itu teman-teman. Kita langsung ke contoh saja. Ini saya bacakan salah satu contoh anekdot ya teman-teman, yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja dipermasalahkan si Tono, ya Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, di sini kritik yang disampaikan itu melalui sebuah kata dan klausa yang memiliki makna idiomatis. Ini bisa terlihat ya teman-teman. Pada contoh anekdot ini, kritikan sendiri itu diungkapkan melalui kata dan klausa yang bermakna idiomatis. Ini yang pertama ada kata kursi yang mengibaratkan jabatan, dan ada klausa takut kursinya diambil orang yang artinya takut jabatannya direbut orang lain. Nah, jadi tidak disampaikan secara langsung ya teman-teman, bahwa dosen ini jabatannya takut direbut oleh orang lain seperti itu. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, kritik yang disampaikan dalam anekdot tersebut yaitu ditujukan pada para pejabat yang tidak mau atau takut dilengsarkan. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa kritik yang disampaikan dalam anekdot tersebut itu ditujukan kepada para pejabat yang tidak mau atau takut dilengsarkan dari jabatannya seperti itu. Selanjutnya yaitu menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Nah, makna tersirat sendiri itu merupakan pengembangan dari kritikan ya teman-teman. Jadi makna tersirat itu lebih mengarah pada tujuan yang berupa pesan moral yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Kita tadi sudah menemukan kritik yang disampaikan adalah ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Nah, kita kembali ke contoh yang tadi teman-teman. Dari kritikan tersebut kita kembangkan lagi untuk mengetahui tujuan atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh si penulis. Ini yang saya dapatkan yaitu makna tersiratnya atau tujuan dari penulis ini, yaitu para pejabat itu harus sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat dengan legawa dan ikhlas digantikan oleh orang lain, dan jangan pernah gila jabatan. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini sudah cukup teman-teman. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai, atau kita tadi sudah belajar mengenai membandingkan anekdot dengan humor, kemudian menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot, dan yang ketiga menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Sudah bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang untuk tugasnya sendiri, yaitu ini saya ada dua contoh cerita. Yang pertama berjudul Kasih Uang Habis Perkara, dan yang kedua Surat Tukang Buah kepada Tukang Sayur. Nah, untuk tugasnya teman-teman mengisi tabel ini. Nah, jadi nanti teman-teman buat tabel di buku tulisnya masing-masing. Itu isinya ada judul, kemudian teman-teman mencari ide ceritanya apa, isinya seperti apa, kemudian apakah ada kritiknya. Kalau tidak ada, tulis saja di tabelnya tidak ada. Kalau ada, ditulis kritiknya itu apa, dan makna tersirat sama seperti kritik. Kalau tidak ada, ditulis tidak ada. Kalau ada, ditulis makna tersiratnya itu apa. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya untuk tugas dan materinya.
Kalau nanti masih ada kebingungan mengenai tugas dan materinya, bisa langsung WA saya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk absennya sama seperti minggu kemarin, mengisi kolom komentar ya. Dan untuk tugasnya dikumpulkan ke saya via Japri atau langsung WA ke saya, di foto teman-teman, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman, semoga dapat bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.